kita coba dulu. Bapak Ibu sudah mendownload aset-aset yang ingin dipraktekkan? Yang kemarin sudah diberitahu Mbak Dwi ya? Loh, oh belum. Bisa coba alamatnya, linknya. Oh, di chat. Oke. Oke, jadi belum. Jadi saya sudah menyiapkan untuk praktek ini sebetulnya. Kalau yang belum download mungkin saya bisa share di chat aja ya, enggak di download aja. Mbak Dwi mungkin bisa diberitahu ini PowerPoint-nya seri berapa supaya disiapkan atau memang semua seri? Kalau PowerPoint ini sebenarnya untuk editing sih semua bisa, Bu. Cuma kan kalau untuk 3D atau untuk misalkan yang kalau insert simbol-simbol tertentu emang untuk PowerPoint yang 2013 ke atas gitu. Tapi kalau untuk cuma editing foto gitu-gitu ada kok. Insya Allah semua PowerPoint. Sambil menunggu Bu Yana share alamatnya belum di-share ya. Alamatnya ternyata belum di-share. Dengan Bu Yana share di ini juga Mbak. Sebentar ya Bapak Ibu, saya itu. Di grup WhatsApp ya? Grup WhatsApp grup ini di chat. Bentar ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sambil membuka PowerPoint-nya. Silakan Bapak Ibu sambil membuka PowerPoint-nya. Kemudian sambil dipraktekkan ya Mbak Dwi ya. Iya. Sudah saya di grup ini ya, chat kolom chat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat itu ada alamat untuk praktek infografis. Itu bisa di-download. Jadi aset-asetnya maksudnya biar kita langsung bisa juga kalau sebenarnya bisa juga untuk gambar-gambar yang lain. Yang pertama ini kita mau mencoba meremove background. Jadi menghilangkan background. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin butuh foto, pas foto atau mau update tapi update status di jalan-jalan kemana tapi sedang di rumah saja itu bisa nih diganti backgroundnya. Sudah? Apakah sudah ada mendownload? Kita file new dulu. Untuk aset dan latihannya sudah saya share ya Bapak Ibu di kolom chat, silahkan dibuka di kolom chatnya. Itu silahkan diklik, di situ ada aset-aset untuk latihan, kita latihan bersama. Sepertinya masih sedang proses download ya Bu. Oh iya, sedang proses. Kalau tidak mungkin Bapak Ibu kalau punya foto bisa nih, bisa di Nah ini alamatnya saya. Izin Bu Bayana, Mbak Wi. Boleh? Ya. Itu untuk sambil menunggu teman-teman melakukan proses download, saya share untuk daftar hadiah. Bagaimana? Boleh? Oh, silakan. Boleh. Saya akan share di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu bahan-bahannya. Ini praktek untuk meremove background. Bapak Ibu keluarkan gambar yang seperti contoh tadi. Mobil Honda yang dalam posisi horizontal dan backgroundnya ini di sebelahnya ini. Yang ini kita akan praktek yang ini. Bapak Ibu silahkan dibuka yang sudah berhasil mendownload.
Oke. Atau Mbak Yani yang sudah berhasil download, kirim ke chat yang ini buat praktek download Mbak Yani download. Kirim ke chat gambarnya langsung. Mana nih? Itu aja kamu download gambarnya. Mana nih? Nah ini Mbak, nih gambar mobil dari samping dan mobil dua-duanya aja nih. Dan gambar ini Big Saba ini. Background, Background, gambar background dan gambar mobil. Mobil yang satunya juga di-share sekalian. Yang mobil kuning satunya. Karena dua gambar mobil nih. Ya, Mbak Yana, Mbak Wi, infokan itu untuk link daftar hadir sudah saya share di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu yang memang nanti bisa untuk mengisi daftar hadir, mungkin bisa secepat mungkin mengisi daftar hadir, karena kita nggak pernah tahu apakah nanti mereka di akhir itu bisa mengisi daftar hadir atau tidak kan, karena jaringan dan segala macam. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu downloadnya atau sambil menunggu gambarnya, Bapak Ibu bisa sambil mengisi daftar hadir, biar takutnya nanti di akhir-akhir itu untuk isi daftar hadirnya susah gitu bareng-bareng, biar gantian. Sudah ada di chat, silahkan diisi dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah dibuka PowerPoint-nya ya. Kalau untuk tampilan itu PowerPoint itu sebetulnya kita itu kalau untuk editing itu banyaknya, kalau Bapak Ibu mana yang ingin diedit udah diambil itu pada format. Nah, kalau seperti ini menu format tidak akan muncul karena kita belum ada objeknya. Jadi menu format akan muncul jika di halaman tampilan utama kita sudah ada objek. Jadi kalau yang sudah mendownload ini saya insert ya, di insert objeknya. Tadi kan butuh 2 objek ya. Di insert. Caranya yang pertama untuk mengambil objek, insert picture. Nah, di mana tadi Bapak Ibu mendownloadnya, tempatnya. Nah, ini cari di file Bapak Ibu. Kalau tadi download biasanya larinya ke folder download ya di Bapak Ibu. Nah, ini misalkan nih saya insert bisa langsung dua-duanya, bisa juga satu-satu. Kalau dua-duanya ketika Bapak Ibu klik yang misalkan yang satunya nih, salah satu foto, sambil mengenakan shift, Bapak Ibu klik yang satunya. Nah, itu kalau sudah terseleksi dua-duanya baru insert. Nah, ini otomatis dua-duanya terseleksi. Nah, seperti ini kan background-nya tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, padahal ingin mobilnya itu biar tampak di depan si background, maksudnya kelihatan seperti ini. Kita akan menghilangkan. Nah, ini kenapa saya ambil putih biar Bapak Ibu nggak terlalu kesulitan, biar cepat maksudnya prakteknya. Kalau banyak background-nya, kalau background-nya banyak itu harus detail ya kan. Maksudnya background-nya ternyata nggak satu warna. Kalau ini kan satu warna, misalkan background-nya lebih dari satu warna itu bisa. Bapak Ibu, apakah sudah insert picture semuanya? Maksudnya seperti ini, apakah sudah berhasil? Halo? Masih ada yang mengisi daftar hadir. Oke. Ya, boleh. Oke. Berarti bisa ditunggu ya Bu Andam ya? Sambil aja Sebelum juga praktek. nggak apa-apa Mbak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini untuk meremove background di PowerPoint ya. Biasanya kalau mungkin barangkali ada yang belum pernah mencoba. Padahal di PowerPoint itu ada. Kita bisa menghilangkan background si objek. Caranya, nah ini Bapak Ibu, ketika sudah ada objek, format akan muncul. Jadi karena kita sudah klik objeknya ya. Tapi kalau tidak klik ya tidak bakalan muncul. Jadi menu format akan muncul jika sudah ada objek yang kita pilih. Nah, karena ini kita akan menghilangkan background objek mobil,
Berarti yang kita pilih adalah, kita klik maksudnya, kita klik adalah objek mobil. Jadi kalau saya bilang klik, itu berarti klik kiri ya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, mohon maaf Bapak Ibu jika saya terlalu cepat atau kurang jelas, mohon di stop aja, maksudnya diingatkan gitu. Lewat chat ya? Iya, lewat chat. Jadi biar nanti Bu Andam atau Mbak Yana bisa mengingatkan saya. Kalau saya kan chatnya karena saya tutup jadi nggak bisa lihat biar tidak mengganggu kan. Jadi biar Bu Andam nanti mengingatkan. Oke, bisa dilanjut ya Bapak Ibu? Nah, caranya, oke, klik si mobil, maksudnya objek yang akan kita hilangkan backgroundnya, kemudian klik format, ininya, format. Nah, lihat di sebelah kiri, paling kiri, itu ada tulisan remove background. Ini Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini bisa diklik ya untuk meremove background, untuk menghilangkan background. Jadi kalau Ibu ingin, Bapak Ibu ingin membuat pas foto atau apa, bisa memakai ini. Jadi remove background. Ya memang ini Bapak Ibu ada kelemahannya, tapi paling enggak minimal kita bisa menghilangkan walau tidak mempunyai apa ya, aplikasi pengolah gambar, tapi menggunakan PowerPoint pun bisa. Nah, kita pilih remove background. Nah, akan tampak seperti ini Bapak Ibu. Ada warna ungu ya. Warna ungu adalah warna yang ingin kita hilangkan. Oke, saya ingatkan kembali, warna adalah warna yang nanti akan hilang. Jadi kalau mobil ini ternyata ini yang belakang sama depan masih ada ungunya, kita harus menghilangkan si ungu ini. Nah, baik, Ibu ada pertanyaan, apakah ya? 2007 tidak ada remove-nya? 2007. PowerPoint 2007? Sepertinya yang ada itu di atas 2013. 2013 Bu Andam sebenarnya. Baik, ini ada pertanyaan soalnya di 2000. Oh ya, dia tidak pakai remove. Oh ya. Di fitur formatnya atau gimana? Atau belum diklik mungkin. Diklik, kemudian kayaknya ada sih dari yang lama juga. Diklik objeknya, kemudian klik format coba. Apakah tetap tidak ada? Gimana? Jadi ini jadi Bapak Ibu, ini kan ada tanda plus dan tanda minus. Tanda plus itu untuk mengurangi, maksudnya mengurangi yang ungu, maksudnya menambah area yang tidak ingin kita hilangkan. Untuk warna yang maksudnya simbol yang tanda minus itu untuk menambah si warna yang akan kita hilangkan atau mengurangi warna yang tidak hilang, seperti itu. Jadi yang akan hilang ini adalah area yang berwarna ungu. Nah, ini Bapak Ibu itu harus teliti kalau di sini. Jadi kadang detail-detailnya itu mungkin ada yang terbawa atau gimana ini. Dicoba aja emang diulang-ulang, kalau ternyata loh kok jadi apa? Ini keikut jadi ungu gitu, dikurangin aja, ini mainkan di area ini. Kemudian kalau sudah klik keep change.
Nah, kalau ingin nggak jadi menghilangkan, ini Bapak Ibu bisa menghilangkan dengan discard all change. Ini jadi bisa dihilangkan. Kemudian setelah, nah sudah hilang kan? Nah, setelah hilang kok masih ada, misalkan ada yang terbawa, maksudnya ada yang terpotong, kita bisa edit lagi. Bisa diklik lagi, kemudian klik remove background lagi. Nah, diatur lagi yang plus minusnya tadi gitu. Nah, apakah ada yang sudah berhasil? Coba diulang Mbak Iwut, mungkin ada yang Oke, tertinggal. diulang ya. Ya. Nah, ini saya Sudah. Nah, ini. Oh, ini kan Sudah, misalkan oke. ini Sudah berhasil. sudah terlanjur hilang saya. Oke, Sudah nggak balik apa-apa. normal lagi. Oke, saya ini mengganggu nih sebentar tampilan ini. Nah, ini di format tampilan sharingnya ini naik turun nutupin menu. Nah, ini karena terlalu kelebihan ke bawah, ini bisa dikurangi juga di crop. Ini kan background-nya terlalu bawah, ini bisa saya crop juga, ini Bapak Ibu, ini bisa mainkan juga di crop-nya. Ini kita naikin. Untuk ini ketika Bapak Ibu ingin mengurangi, maksudnya ini kan kelebihan banyak ini biar kita nggak terlalu. Ini dekatkan apa ini, kalau sudah diklik crop, dekatkan ke tanda yang hitam-hitam itu sampai seperti ada kayak apa ya, kayak tanda T, kayak tanda T itu didorong nanti berkurang. Nah, ini kan kelihatan ya Bapak Ibu seperti tanda T sampai tanda T. Kalau tandanya seperti arah yang keempat itu untuk memindah, tapi kalau untuk cropping ini Bapak Ibu sampai dekatkan ke pojok atau area-area yang hitam-hitam ini untuk cropping seperti ini. Nah, ini misalkan untuk cropping. Nah, ini lalu kita remove, maksudnya ini menyempitkan area. Kita remove background lagi. Karena tadi kan diulang. Nah, misalkan seperti ini kalau saya keep change, ini akan hilang nih belakang dan depannya ini. Contohnya ya. Nah kan. Nah, kita udah terlanjur seperti ini gimana? Ya, kita ke remove background lagi, kita edit ulang. Nah, bisa kan tetap. Jadi kalau Bapak Ibu udah terlanjur klik, jangan takut, kita bisa mengeditnya ulang, mengedit lagi. Kita klik lagi remove background ya. Kemudian kita atur plus minusnya ini. Karena ini kan inginnya belakang mobil kan tidak terhapus ya. Jadi kita harus pakai yang tanda plus untuk menambah area yang tidak terhapus. Jadi harus mengurangi yang si ungu, karena si ungu adalah area yang akan terhapus. Seperti ini aja Bapak Ibu. Nah ini di rodanya masih ada nih, kita klik aja. Nah, ini kan kadang kan udah diklik ini muncul lagi di rodanya yang tadinya nggak ada ungu, kita beri aja. Nah ini pengen bayangannya tidak dihilangkan, kita bisa nambah. Misal, nah ini kan sebetulnya kalau di zoom nih, nah ini bisa dibesarkan dikit. Nah ini bisa nih, ini kan harusnya nggak hilang. Nah kita tambah. Nah ini ada putih-putihnya dikit, kita kurangin. Nah gitu. Emang harus teliti Bapak Ibu, semakin teliti, semakin detail, maka remove-nya akan semakin bagus.
Nah, kalau sudah keep change. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu? Halo, sudah berhasil? Ya, di chat bilang sudah berhasil. Mbak Oh, Ibu. alhamdulillah. Kemudian ada satu lagi nih Bapak Ibu yang harus kita lakukan setelah di-remove. Nah, kalau di sini, kalau di Photoshop itu ada feather namanya. Jadi biar cuttingnya halus. Di sini sebenarnya juga ada, tapi pakai efek. Nah, kalau ini kan masih ada, sebenarnya kalau kita zoom itu ada potongannya agak lancip-lancip gitu ya Bapak Ibu. Apa ya bahasanya lancip-lancip? Potongannya nggak rapi pokoknya. Nah, ini Bapak Ibu Ada bisa gradasinya. gradasi bayangan dong Pak. Jadi pokoknya kita kasih satu tip lagi nih untuk biar potongannya nggak terlalu tajam lah. Misalkan kalau menggunting itu nggak ada ujung-ujung tajam-tajamnya itu. Jadi kita memperhalus nih. Mau tahu caranya? Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Mau dong. Lanjut. Oke, kita lanjut. Mau. Oke. Nah, ini kita masih posisi mobilnya diseleksi ya Bapak Ibu. Kemudian lihat pada cari di format, masih di format ya. Kemudian picture effect. Apakah sudah ketemu? Sudah. Nah, kemudian turun ke soft X. Sudah? Nah, ini ada nih, Bapak Ibu bisa pilih nih berapa. Nah, ini lihat Bapak Ibu, semakin besar poinnya akan efek halusnya akan semakin ke dalam. Jadi ini saya pilih yang 2,5 poin saja. Jadi biar nggak terlalu terpotong. Jadi kan nggak terlalu lancip lagi nih. Dulu ya suaranya. Mbak Ibu suaranya bergema. Iya. Oh, double Mbak. Oke. Sudah berhasil dan sudah ketemu efek soft X-nya? Bapak Ibu? Halo? Halo. Sudah? Sudah. Kalau Sudah. yang sudah, tolong dong kasih jempolnya. Sudah diumumkan di chat sudah gitu Mbak Ibu. Oke. Kalau gitu kan, kalau seperti ini kan kayaknya kurang, biar agak nyatu kita kasih efek nih Bapak Ibu untuk backgroundnya tadi seperti contoh tadi. Ya ini kan walaupun nggak sebagus ketika kita memotong di apa itu ya, di aplikasi pengolah gambar, tapi lumayan kita bisa memotong. Pokoknya semakin halus ya semakin bagus gitu. Oke, sekarang kita beri efek nih backgroundnya. Bapak Ibu klik backgroundnya masih di menu format, iya kan? Pokoknya kalau Bapak Ibu klik pasti menu formatnya akan muncul dengan sendirinya. Nah, kita akan memberi efek, colornya ya, colornya kita rubah nih, biar agak mirip-mirip ke mobilnya yang kuning gitu. Kita kasihlah efek yang saturasinya kita tambah nih, misalkan di 200% misal. Nah, ini kan akan muncul seperti ini. Nah, ini ternyata mobilnya kalau ada bayangannya kok nggak nyatu ya, jelek ya. Ini bisa saya tambah lagi gitu. Ini bisa dihilangkan nih Bapak Ibu. Kayak gitu. Oke Bapak Ibu, untuk remove background apakah ada kendala atau masalah? Oke. Kalau sudah tidak ada masalah, kita bisa mencoba menata nih. Mbak Ibu, nih ada pertanyaan, boleh Ya. saya bacakan? Boleh? Apa perbedaan dari Pak Samsudin ini?
apa perbedaan format gambar PNG dan JPG? Apakah kalau ada ya, pada gambar begini Pak Samsudin ya tadi. Ya. Jadi Pak Samsudin, ketika Pak Samsudin sudah misalkan menghilangkan gambar nih misalkan di Photoshop nih, menyimpannya harus dalam format PNG Bapak. Jadi backgroundnya nggak akan muncul. Jadi cuma di benda yang kita terpotong. Walaupun kadang ada gambar yang PNG ada backgroundnya, itu lain lagi ya. Pokoknya kalau kita cuma ingin membuat foto yang tidak ada backgroundnya, ada benda-benda yang cuma bendanya harus disimpan dalam format PNG. Tapi kalau kita formatnya JPG ya, JPEG, walaupun sudah kita potong sikat ya tetap aja ada backgroundnya. Nanti backgroundnya putih atau apa gitu. Pokoknya tergantung background yang di settingan misalkan Photoshopnya ya. Kadang kan kalau kita udah capek-capek motong nih di Photoshop, tapi si apa ya menyimpannya save as-nya kok JPG ya percuma. Jadi menyimpannya kalau kita sudah memotong PNG. Jadi PNG itu untuk file-file yang misalkan logo nih, logo yang mencari logo di internet itu cari yang PNG, walaupun ada jenis PNG yang tetap ada backgroundnya. Sebetulnya di folder yang ini saya stop dulu, coba ini saya stop di folder. Nah, di sini ini perbedaannya file PNG dan tidak. Ini ini dua. Nah, ini nih. Dua gambar bumi ya. Dua gambar bumi ini satunya formatnya JPEG, satunya formatnya PNG. Nah, ini si bumi ini PNG jadi tidak ada backgroundnya. Nah, kalau ini karena JPEG ini ada backgroundnya. Jadi jika Bapak Ibu sudah menyimpan file ini, file yang kita hilangkan, itu harus nyimpennya formatnya formatnya PNG. Kayak seperti ini Bapak Ibu. Nah, kenapa membuat aset itu di PowerPoint? Nah, di PowerPoint itu kita bisa menyimpan formatnya menjadi JPEG atau PNG. Nah, ini misal kita lihat ya, ketika Bapak Ibu. Nah, ini kan di mobil sudah hilang. Nah, ini mobil ini kan sudah hilang backgroundnya ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin menyimpannya tetap kondisi mobilnya nggak ada background. Nah, ini Bapak Ibu simpannya save as-nya nih, save as-nya nih. Save as picture-nya formatnya harus PNG. Tapi kalau Bapak Ibu memilihnya ini formatnya JPEG. Mana JPEG ya? Udah dihilangkan otomatis dikasihnya PNG ya. Jadi kalau misalkan menyimpannya JPEG nanti ada backgroundnya lagi, backgroundnya putih. Jadi kalau ingin menyimpan aset harus PNG. Kalau potongan ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini jelas Pak Samsudin? Halo? Saya kira jelas ya Mbak Ibu. Oke, sudah terjawab. Sudah terjawab. Silakan lanjut Mbak Ibu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, misalkan ini pengen disimpan nih dalam bentuk filenya nih, sudah ada background dan mobil. Ini Bapak Ibu bisa di grup dulu ya. Jadi dipilih dua-duanya, misalkan ini dipilih. Nah, ini kan otomatis ada backgroundnya ya kalau ini. Nanti bisa di grup, di Ctrl G. Nah, kalau sudah terpilih di Ctrl G. Apa? Tampilannya Mbak Ibu. Oh, tampilannya masuk. Maaf. Aduh, maaf ya. Kok belum muncul ya? Padahal sudah di share ini. Nah, misalkan ini saya share lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tadi kalau ini pengen menyimpan dalam format si mobil tidak ada backgroundnya, Bapak Ibu ini mobil aja ya, mobil aja ini bisa diklik kanan, pilih save as picture. Nah, ini pasti otomatis PNG
mau disimpannya nih, Bapak Ibu di mana nyimpannya, itu harus dipilih nih. Biar nggak lupa gitu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu suka bikin aset-aset itu buat folder tertentu. Jadi semua aset-aset kita itu dalam bentuk folder. Jadi dalam folder itu nyarinya mudah. Kayak ini kan PNG ini picture 1, ini mungkin bisa diganti misal mobil kuning gitu kan, mobil kuning. Nah ini ketika disimpan otomatis nanti si mobil ini sudah tidak ada backgroundnya. Kita coba ya, misalkan di mana? Jadi infografis. In folder aja nih. Udah mana? Folder. Hasil. Nah ini mobil kuning saya simpan nih, save. Nah, ini otomatis nanti di foldernya itu akan hilang backgroundnya. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin menyimpan si mobil dan backgroundnya, Bapak Ibu crop dulu, diberi crop, jadi diseleksi dua-duanya ya Bapak Ibu. Diseleksi seperti ini, sudah terseleksi dua-duanya, langsung klik Ctrl G. Nah ini sudah jadi satu nih. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa simpan lagi. Caranya sama seperti ketika nyimpan mobil saja tadi. Ini diklik kanan, save as picture. Nah ini Bapak Ibu bisa memilih nih. Bisa JPEG karena kan kita ini di pinggirnya juga tidak ada efek, tidak ada bentuknya benar-benar flat, kotak. Kita pilih JPEG aja. Karena biasanya file PNG itu agak lebih besar daripada JPEG ya, jadi itu lebih kecil. Jadi kita pilih JPEG aja biar tahu bedanya juga gimana JPEG dan PNG tadi. Nah ini kita beri mobil dan background. BG gitu aja ya. Oke, kita save. Nah, coba kita buktikan nih, dibuktikan di tadi kalau Bapak Ibu ingin disimpan hasilnya silahkan disimpan dulu nih. Kalau coba kita buktikan di menu, maksudnya di slide berikutnya ya, kita bisa new slide nih atau klik di area slide yang sebelah kiri, area slide ya Bapak Ibu, sebelah kiri itu di enter aja nanti akan muncul slide baru. Nah, di sini kemudian ini kan ada tulisan ya kan, ini di clear, layoutnya di clear aja nih, pilih yang blank aja. Jadi klik kanan, layout, pilih yang blank. Atau bisa juga tadi diseleksi dihapus gitu ya. Nah ini kita buktikan tadi yang kita simpan nih. Tadi kan masih ingat kan foldernya di mana? Kita insert, picture, this device. Kalau online nanti Bapak Ibu cari di online. Nah, tadi hasil ya kayaknya. Di mana ya? Di mana nih folder? Pak kita lihat, saya lihat dulu di itunya. Mbak Iwet mungkin bisa dipercepat karena waktu kita cuma tinggal 15 menit. Oke, kalau gitu tidak perlu dibuktikan, kita langsung ke yang lain aja ya. Mbak tadi sudah mendownload Bapak Ibu. Kita file new aja kalau gitu ya Bapak Ibu, tadi kan sudah berhasil. File new, sekarang kita membuat gimana? Kalau contohnya membuat di Instagram, file new. Ini sharing saya apakah muncul file new? Sudah? Oh sudah muncul. Mana ya tadi? Oh ini. Nah ini file new blank presentasi ya. Nah ini seperti ini Bapak Ibu, ini bisa dihapus atau pilih blank tadi seperti tadi. Nah ini untuk Instagram itu sebetulnya yang penting ukuran tinggi dan lebarnya itu sama. Cuma biasanya itu kalau ingin mendesain Instagram ukurannya sih
untuk 2,8 kali 2,8 itu sudah cukup. Ini Bapak Ibu bisa pilih nih untuk mengganti formatnya ya di desain. Kemudian di sebelah kanan itu ada slide size. Nah, pilih yang custom slide size. Nah, oke, di sini Bapak Ibu pilih yang custom. Nah, ini di custom ini coba setting aja 2,8. Nah, klik, biasanya susah untuk 2,8. Mungkin ketik aja 2 kemudian dinaikin ke 2,8. Nah, tingginya juga nih 2,8. Sebetulnya Bapak Ibu bikin 6 kali 6 juga bisa. Ini maksudnya 2,8 aja udah cukup nih untuk Instagram. Nah, pilih aja yang fit. Ini kalau misalkan maximize sama ensure fit itu biasanya kalau sudah ada objek, kalau kita pilih maximize maka objek yang kita karena ini kita kecilkan objeknya tidak berpengaruh. Tapi kalau sudah ada objek kita pilih yang ensure fit, ini objek yang ada di halaman Bapak Ibu juga otomatis akan ikut kecil gitu. Oke, seperti ini Bapak Ibu sekarang insert picture yang tadi di download itu untuk diskusi, yang foldernya diskusi. Insert picture, device. Nah, kalau Bapak Ibu ada diskusinya, kalau di sini ini ada gambar pohon-pohonan, kemudian ada panah. Nah, ini contohnya nih, tadi contohnya nih, bagian tumbuhan nih. Ini misalkan Bapak Ibu ingin diskusi, kemudian nah, ini ada pohonnya kan? Kita kecilin. Nah, pohonnya ada backgroundnya ya, caranya tadi dihilangkan. Oh, beda ya pohonnya. Setelah insert. Nah, ini. Nah, ini misalnya seperti ini, kita insert, kita remove background. Ini tidak perlu dijelaskan karena tadi sudah praktek, pasti Bapak Ibu sudah paham. Tampilannya belum muncul Mbak Iwut, masih Belum muncul. Sudah muncul? sedang OTW. Nah, ini baru muncul. Nah, ini jadi Bapak Ibu berarti tadi untuk size, mengecilkan size tadi, tapi muncul nggak Bu yang mengecilkan size? Belum. File new tadi belum? Iya. Belum muncul. Mengecilkan. Oh, berarti ulangin ya, berarti ini ukuran Instagram. Saya tutup aja ya, maksudnya file new aja ya Bapak Ibu. Ya. Biar enggak itu Nah, ini file new. Pilih yang blank presentasi. Nah, otomatis seperti ini ya Bapak Ibu. Muncul ya? Muncul. Otomatis kan? Belum muncul? Sudah. Oh, sudah. Nah, ini kan ukurannya biasanya widescreen ya, maksudnya lebar gitu kan. Nah, kita ingin membuat ukuran Instagram. Sebetulnya kalau ukuran Instagram itu asal proporsinya sama, misalkan lebar dan tingginya sama, itu sudah ukuran Instagram. Nah, ini untuk yang standarnya di sini kita rubah aja biar nggak terlalu besar-besar banget. Bapak Ibu bisa merubah, ini tempatnya di desain. Nah, klik. Kemudian di sebelah kanan ada slide size. Nah, ini pilih yang custom slide size. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, widescreen-nya pilih custom. Nah, biasanya untuk mengisi lebar dan tinggi, misalkan pengennya kan 2,8 karena standar yang maksudnya minimalisnya 2,8 ya. Untuk
membuat 2,8 sepertinya susah. Bapak Ibu ketik aja 2, habis itu yang panahnya ini ke atasin, nanti sampai ketemu 2,8. Nah, untuk yang tingginya sama, ketik 2, kemudian dinaikin. Nah, 2,8. Jadi, lebar dan tingginya sudah sama. Pokoknya kalau lebar dan tingginya sama, itu untuk Instagram. Oke, kalau gitu sudah di oke. Nah, ini ada 2, ini pilih yang mana gitu kan. Nah, ini pilih aja yang ensure fit. Ini apa bedanya? Kalau misalkan di file Bapak Ibu, maksudnya dikecilkan apa tadi size-nya itu sudah ada objek. Kalau Bapak Ibu pilih maximize itu yang dikecilkan hanya areanya saja. Gambarnya Bapak Ibu tidak dikecilkan. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang ensure fit itu semua isinya baik kanvas, maksudnya apa, area dan bendanya akan ikut dikecilkan, ikut mengecil gitu. Disesuaikan semua. Oke, diklik. Nah, udah. Nah, udah seperti ini. Ini kan ada tulisan, kita clear aja nih, kita hilangkan biar tidak mengganggu. Ini tulisannya diseleksi detail atau klik kanan layout blank. Nah, udah hilang. Sekarang kita insert gambar yang sudah kita download tadi. Kita pura-puranya ingin membuat apa ya, untuk diskusi. Nah, ini kira-kira yang ingin dibuat seperti ini nih. Nah, kita taruh di sebelah kanan. Ya, Bapak Ibu perlu diingat kalau menaruh gambar di luar area ya, itu tidak akan muncul. Misalnya di save as ini areanya, nanti tidak akan ada. Jadi di luar ini karena cuma acuan ditaruh di luar. Nah, gambar yang akan kita olah itu barulah ditaruh di area. Jadi insert, kita sesuaikan berarti butuh gambar pohon dan panah ya ini. Insert picture. Kita cari tadi gambar pohonnya itu kayaknya di proyek diskusi kalau Bapak Ibu yang tadi download. Nah, ini misalkan pohon yang kecil dan panah. Nah, ini panah dan pohon ini kan karena nyimpannya nih panah tadi kayak ini, panah tadi ini karena nyimpannya JPEG. Jadi ada backgroundnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi nyimpannya harus PNG gitu. Atau bisa juga mengambil di sini juga ada Bapak Ibu. Nah, ini kita hilangkan dulu backgroundnya biar lihat, biar kelihatan nih. Di remove background. Nah, ini tidak perlu dijelaskan tadi lagi karena tadi kita sudah praktek nih, kita hilangkan. Kok tampilannya belum terlihat Mbak Iwut ya? Kok belum berubah ya? Kok menghilang lagi ya? Kasih udah tampil. Nah, ini baru. Ya. Tadi menghilangnya mulai mana, Bu? Sama seperti yang pertama, menghilangnya ketika mau masukkan file. Jadi sampai sini hilangnya. Lanjut aja dulu. Oke. Nah, ini jadi Bapak Ibu mengambil gambar-gambar yang sudah di-download tadi. Nah, ini kita hilangkan background-nya. Nah, ini kan nggak kelihatan. Mungkin kita rubah background-nya dulu nih, warna background-nya. Ini Bapak Ibu merubah background bisa juga klik kanan pada areanya ya, bukan pada pohonnya, pada areanya, kemudian pilih format background. Nah, di sebelah kanan nanti akan muncul, atau kalau Bapak Ibu nggak ada, misalnya format background lah muncul, pilih fill ya, fill, kemudian color-nya dipilih, mau warna apa nih. Nah, misalkan nih warnanya nih. Nah, ini sebenarnya masih bisa dihilangkan nih Bapak Ibu, bisa dirapikan ya. Ini kan meremove
pohonnya ini masih ada putih-putihnya. Nah, ini bisa dirapikan. Yang penting paling nggak tahu caranya dulu. Nanti kalau terlalu detail merapikannya sudah. Nah, ini kan panahnya juga ada backgroundnya karena menyimpannya JPEG. Nah, ini jadi kita harus menghilangkan. Harusnya kalau panah ini kita nyimpannya kalau cuma panah harusnya formatnya PNG. Jadi biar tidak ada background. Kita remove lagi ya berarti ya. Ini nggak perlu di efek soft egg gitu ya, biar nggak terlalu lama nih. Kita sudah punya pohon dan sudah punya panah nih. Kan ini maunya seperti gambar sebelah kiri, kira-kira seperti itu kan. Nah, caranya seperti apa biar maksudnya Bapak Ibu tahu. Nah, ini misalkan kita buat nih, kok belum ada tanahnya nih. Akar kan di bawah. Ini Bapak Ibu bisa nambahkan di mana? Nah, Bapak Ibu lihat pada menu insert. Nah, itu ada shape. Nah, ini di sebelah kanan nih yang free from shape, ini bisa dipilih nih. Nah, untuk bikin shape itu banyaknya di sini. Misalkan Bapak Ibu klik aja. Nah, seperti itu ya, sampai ketemu di titik awal lagi. Nah, seperti ini. Sepertinya kok kurang pas, ini Bapak Ibu bisa edit. Caranya klik kanan, edit point. Nah, kita atur nih poinnya. Banyak ya ternyata gitu kan. Kita atur di sini. Untuk lengkungannya bisa terlancip, di sinilah ngaturnya. Kemudian kan ini warnanya defaultnya itu kalau di PowerPoint kan kayak biru-biru laut gitu ya. Kita bisa ganti. Gantinya di mana? Ini diklik. Kemudian pasti di format nih. Nah, save fill-nya diganti warnanya. Misalkan ingin coklatnya kayak yang di sebelah ini, bisa pilih nih airdrop-nya nih. Kayak pipet nih, diklik, kita ambil dari sini nih kan otomatis. Nah, ini kan masih ada garisnya ya. Garisnya kita hilangkan saja nih. Save outline-nya, pilih no outline. Nah, ini masih kelihatan nih, menutupi si pohon. Nanti kita transfer, kita kirim ke belakangnya, klik, kemudian, nah ini pada format lihat di kanan itu pilih send to back. Nah, ini sudah di belakang nih. Nah, ini udah ya. Sampai sini sudah. Kemudian tadi panahnya ini bisa ditambahkan nih. Ini kan panahnya di belakang. Kita kirim ke depan. Format. Nah, bring to front, biar paling depan. Nah, ini. Nah, kita putar nih. Putarnya caranya diklik. Diklik nanti akan muncul tanda seperti memutar nih, bisa putar. Kemudian untuk mengecilkan Bapak Ibu bisa mengecilkan di pojok-pojoknya ya, jangan samping kanan kiri tapi ujung-ujungnya di pojok-pojoknya nih. Nah, misalkan ini mau bikin daun. Caranya seperti apa? Ini biar cepet-cepet aja ya. Ini insert shape. Nah, pilih yang kotaknya ada rounded-nya ya, rounded corner-nya, rectangle-nya ada ujungnya agak melengkung nih. Nah, ini misalkan ini tambahkan aja ini daun. Nah, ini sudah ada kotak, klik kanan, edit tag daun. Nah, ini kok terlalu besar. Nah, ini diseleksi. Kemudian Bapak Ibu klik home, diperkecil nih tulisannya, kan terlalu besar nih. Nah, ini kemudian mengganti jenis fontnya apa nih, di sini bisa nih. Misalkan ini. Misal nih, kemudian
warna backgroundnya ini kan daunnya putih nih misalkan. Ini kita ganti warna hitam tulisannya, kemudian backgroundnya, kalau background shape-nya itu harus di format shape ya. Kalau tulisan di format di home, misalnya di home teksnya diatur, nah, di format juga. Kalau yang fill-nya ini save fill-nya nih, tadi kan putih tuh contohnya putih, outline-nya merah, biar sama dengan panahnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan udah punya daun nih sama panah. Kita duplikat aja atau kita copy paste. Biar nggak usah ngulang ya Bapak Ibu. Nah, ini kan daun. Untuk akar kita klik dua-duanya. Jadi klik daun dan klik panah. Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, udah dapat kan Bapak Ibu? Nah, ini kok panahnya terlalu miring, kita putar lagi agak naik. Nah, seperti ini. Nah, ini kata daunnya kita ganti akar. Ini kayaknya saya nerangnya kayak mau lari nih. Oke. Iya, Mbak Ibu. Kata-katanya waktunya tinggal sedikit ya. Jadi harus lari nih. Mbak Ibu ada Nah, ini pertanyaan? akar. Biar pesertanya penasaran Bu Mbak Wi, nanti biar masuk kelas daringnya atau disimpatik ya kan gitu ya. Mbak Ibu ada pertanyaan, boleh dijawab? Ya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Bu Elena, menarik ini ya. Bagaimana cara memasukkan rumus-rumus dengan tampilan menarik ke PowerPoint? Apakah rumusnya harus download dulu gitu ya Mbak Ibu? Kalau PowerPoint itu ada equation ya? Equation. Ada, equation ada. Ada. Nah, ini equationnya di sini Ibu. Nih, ada insert equation Ibu. Nah, ini Ibu. Udah terjawab ya, Bu? Halo. Oke. Untuk maksudnya biasanya kan yang susah rumus-rumus equation. Nah, ini Bapak Ibu diklik aja equation-nya nanti diedit. Butuhnya yang mana gitu. Simbol-simbol juga ada nanti kan. Oke, ini mungkin tambah aja Mbak Yana kamu jawab. Bu siapa tadi? Ya mungkin untuk kalau ada materi lain. Ya, saya ingin bantu menjawab. Jadi mungkin untuk yang materi kayak matematika, kemudian mungkin yang ada rumus-rumusnya, ya itu bisa banget Bapak Ibu untuk dibuat infografis. Nah, Bapak Ibu ini kan ada equation-nya juga di PowerPoint, atau mungkin Bapak Ibu bisa membuat dulu di MS Word ya. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu memainkan saja di tampilan background dan sebagainya. Tapi ingat kalau misalnya banyak rumus itu diusahakan tampilan backgroundnya juga jangan terlalu ramai gitu. Nanti ini ya gagal fokus siswanya ya. Sudah banyak teks, maksudnya karena kita bahas tentang rumus-rumus itu kan angka-angka ya. Jadi diusahakan backgroundnya itu kita menggunakan background yang mungkin cenderung ke polos ya, atau main warna saja. Jadi supaya rumus-rumus yang kita tampilkan dalam infografis itu supaya lebih fokus siswanya untuk melihat rumusnya, tidak melihat background tampilannya seperti itu. Kalau ini kan ada gambar, maksudnya ini kan pohon ya, kita pohonnya. Kalau rumus mungkin lebih baik juga backgroundnya yang cenderung yang solid color gini ya, supaya lebih fokus ke rumus-rumus, tampilan rumusnya seperti itu. Itu saja Mbak Bi, silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Dwi dilanjut. Nah, ini kalau seperti ini kan sebetulnya huruf yang tidak disarankan ya Bapak Ibu karena keterbacaannya kurang nih. Kayak saya ini kan jangan terlalu pakai dekoratif. Ini sebenarnya kurang bagus nih, kayak contoh saya tulisan akar ini mungkin nggak terlalu, tapi ketika panjang ini jelek nih Bapak Ibu. Nah, inilah kita memilih font padahal senang, tapi jangan terpacu karena senang, tapi lihat juga apakah si user nanti
bisa membaca apa enggak itu harus diperhatikan juga. Karena kita membuat ini kan untuk si user, jadi kita harus menyesuaikan keinginan si yang melihat. Makanya untuk itu sebelum dibagikan, kenapa harus dicek dulu keterbacaannya, menanya ke orang lain, seperti itu Pak. Jadi tetap ya kaidah keterbacaan, kemudian kaidah balancing atau keseimbangan itu jadi penting ya Mbak Wi ya. Iya betul Pak Soleh ya, betul. Nah ini Bapak Ibu, tadi kan saya menduplikat dari akar diganti batang ya. Nah ini si panah ini kok tetap tengoknya ke kanan. Nah padahal kita pengen si panah menengok ke kiri. Nah, ini tidak perlu diputar, kalau ingin langsung klik bisa juga diputar, tapi Bapak Ibu bisa format, kemudian rotasi. Ini rotasi horizontal. Nah, ini otomatis nih Bapak Ibu. Tinggal muternya gampang nih, batang. Kita set. Nah, ini digeser. Aduh, salah geser. Nah, ini. Nah, ini bagian nah ini utamakan untuk memilih font-font yang sans serif ya, yang maksudnya yang bisa dibaca. Misalnya seperti ini nih, contohnya. Nah ini sebenarnya hitam dan backgroundnya terlalu gelap, ini tulisan bagian-bagian tumbuhan kan kurang terbaca. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin backgroundnya nih, insert shape, misalkan dikasih belakangnya nih, misal seperti ini. Kemudian baru save ini diganti, misalkan diganti warna kuning mentah nih, outline-nya dihilangkan, kemudian kirim biar nggak menutupin si tulisan, kita kirim ke belakang. Nah, udah seperti itu kan lebih terbaca gitu kan. Nah, ini mungkin biar si tumbuhannya juga fokus gitu. Ini bisa juga diberi shape tambahan, misalkan nah ini kan biar nyatu sama background si satunya, kita warnai sama dulu, kemudian kita atur morphil-nya, misalkan kita naikkan biar agak terang dikit nih. Nah ini di oke, kemudian nah kita kirim ke belakang. Nah sudah nih, ini contoh aja nih kan, nggak harus seperti ini nih, misal ini kan. Nah ini kan kok kurang melengkungnya, ada lengkungan nih, bisa nih dilengkungin. Nah oke Bapak, ini anggap aja ini sudah selesai, nanti bisa kemudian untuk menyimpannya ke ke Instagram seperti apa, ini Bapak Ibu save aja ke, kalau ini save as-nya gini aja,
nanti otomatis akan ukurannya sama. Kalau tadi kan gambarnya kecil di area yang besar. Kalau ini kan areanya emang kita sudah setting pas seperti ini. Nanti save as aja. Kalau tadi kan klik kanan. Kalau ini save as ini sama juga caranya. Ini akan, kalau caranya save as akan disimpan sesuai ukuran dokumen. File save as. Nah, ini misalkan di mana mau menyimpannya nih. Tadi kan hasil, misalkan mau di sini. Ini pilihnya bukan PPT ya, pilihnya JPEG. Nah, ini. Nah, JPEG. Kalau PNG kan ini pilihnya JPEG. Nanti otomatis akan tersimpan JPEG. Nah, file JPEG itu yang akan Bapak Ibu upload di Instagram. Apa ya tadi? Diskusi. Bahan diskusi. Bagian pohon nih, bagian pohon. Oke, save. Just, jadi kan sebenarnya slide kita cuma satu. Kalau pas slide-nya kita banyak, kalau kita pilihnya all, nanti kalau slide-nya kita 4, nanti semua jadi JPEG. Jadi kita pilihnya just this one. Jadi halaman ini saja. Jadi halaman yang kita maksud ini. Kebetulan kan halamannya slide-nya cuma satu gitu. Oke, Bu Anam, apakah masih ada waktu lagi atau seperti apa? Oke. Hasil dari JPEG ini kan masih PowerPoint, mungkin ditunjukkan setelah menjadi gambar itu seperti apa. Yang nanti bisa Bapak Ibu share di grup. Nah, ini Bob, apakah ini muncul? Belum. Oh, belum. Oke, berarti saya stop. Jangan lupa disimpan. Jadi Bapak Ibu output dari infografis yang dibuat dari lewat Mbak Yana suaranya ya. kesek-kesek ya? Iya, suara saya bermasalah ya. Jadi Bapak Ibu. Betul. Oke. Gini ya, kalau suaranya apakah sudah? Jadi jelas, Bapak Ibu, ya, apakah jelas. suara saya jelas? Jelas, Nah, jelas. jadi ini sekarang saya akan memperlihatkan hasilnya yang tadi di mana sih, gitu kan? Nah, ya tadi. Nah, ini nih, ini bukan ya, bahan praktik. Oke, sebenarnya ini. Nah, ini filenya ini tadi. Nah, ini hasilnya ini Bapak Ibu. Tadi kan kita membuat nih, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya untuk Instagram ya. Nah, ini udah jadi yang tadi kan filenya JPEG terlalu kecil. Nah, ini sudah bisa nih di-upload di Instagram. Jadi pokoknya kalau ini Instagram yang penting lebar dan tingginya sama, mungkin 6x6 gitu kan, itu cukup. Pokoknya yang penting kanan kirinya sama. Dan menggunakan JPEG ya Mbak Iwut, karena hanya butuh pixel menggunakan kecil JPEG. ya. Oke. Jadi menarik ya, Mbak Iwut. Iya, betul. Jadi cukup dengan satu gambar saja kita sudah bisa mendelivery pembelajaran kepada siswa-siswi kita ya. Iya, jadi sebetulnya sebetulnya itu kita apa yang kita ingin kita bisa menggambar di PowerPoint kayak itu. Sebenarnya masih banyak ya, cuma kan waktunya sampai pukul berapa Bu Anam? Jam 3. Dan Mbak Yana ada materi sedikit mungkin untuk ini. Atau Mbak Iwut ada yang lagi akan di-share? Ya, mungkin sebenarnya sih tadinya saya ingin mempraktikkan gimana membuat aset. Cuma sebenarnya kan waktunya nggak cukup ya kan. Kayak ini kan ketika kita sudah biasa pakai aset, kok double ya suaranya Mbak? Ya, double. Mungkin 5 menit Mbak Iwut boleh? Jadi Bapak Ibu, jadi untuk ini kalau ingin membuat aset, ya Bapak Ibu pilihnya di save ini Bu, di save di ini, misalkan file-file ini bisa, misalkan kayak contohkan aja membuat satu lagi ya Bu Andam, membuat si apel ini ya, biar tahu lah Bapak Ibu gitu kan. Mana tadi new-nya mana? Nah, di sini kita file new aja nih.
Ya, nah kosong, tempat kosong. Misal kita ingin membuat buah. Ini Bapak Ibu memanfaatkan aja bulatan bisa nih. Insert, save. Nah, ini kita pakai yang ada nih. Oval nih ya, Bapak Ibu misalkan nih, oval. Nah kan oval nih. Duplikat ovalnya ya, Ctrl D. Ada 2 nih seperti ini. Bisa nih kita buat nanti. Nah, misal seperti ini. Kemudian di merge nih, ada merge nih, jadiin satu nih. Nah, otomatis nih. Kemudian kalau sudah kita warnai nih, merah nih, yang merah biar matang ranum merah. Nah, kalau cuma merah gini kan kurang sip ya. Kita kasih nih kayak seperti efek 3D. Jadi ada terang, ada gelapnya nih. Nah, ini pakainya pakai yang mana? Kita pakai aja insert shape. Nah, ini pakai yang free from. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngeman ya. Misalkan gelapnya di sini nih. Nah, kita biar warnanya nyatu, kita ambil aja warna ini dulu, diklik, kemudian pilih lagi more fill color-nya, kita pilih yang custom, kita turunin nih, lebih gelap. Nah, kan lebih gelap, oke. Hilangkan outline-nya, oke. Kemudian kita insert lagi gambar untuk yang agak terang. Jadi kan kalau bayangan kan sebelah kiri gelap, berarti kan cahaya di kanan. Kita bikin yang agak terang sedikit di sebelah kanan nih, Bapak Ibu. Masih pakai freeform. Nah, ini misalkan ini pilih warnanya masih sama caranya tadi, fill-nya ambil aja warna yang standar depannya, kemudian pilih lagi more fill color, kita naikin nih custom-nya biar tahu. Nah, oke. Nah, ini, nah seperti ini kan udah agak terang nih. Satu lagi nih, ini biar cepat kita duplikat aja nih, dikecilin. Nah, ini sebetulnya ada benda lain ya. Nah, ini warnanya kita terangin lagi. Kurang terang nih. Kalau lebih detail lagi, warnanya banyak, itu akan lebih bagus nih. Nah, ini kan agak terang ya, Bapak Ibu. Sebenarnya harusnya nggak sama, biar ada, masa bayangan sama gitu kan. Nah, ini sekarang tinggal membuat batangnya. Batangnya dari apa? Nah, shape yang pakai aja kayak ini, yang trapezoid. Nah, ini Bapak Ibu gini, diputar nih, Z. Nah, udah jadi batang. Ganti warna coklat. Nah, udah. Nah, seperti ini. Tinggal kasih daun. Daunnya dari mana? Oh, udah seperti ini sebetulnya sudah jadi ya, kita grup. Nah, ini ketika ini harusnya dikasih ya, kan detailnya ada daun itu lebih bagus. Nah, ini ketika kita save as, klik kanan, kemudian save as picture. Kalau ingin cuma apel aja, pilihnya PNG ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau sudah terbiasa bikin ini, kalau Bapak Ibu ingin membuat seperti efek ilustrasi, ini bisa. Nah, ini kan kalau seperti ini kan lebih detail, gambarnya apa, warnanya lebih banyak, itu akan apa ya, lebih detail lagi. Jadi warnanya harus lebih banyak lagi nih. Nah, seperti itu. Kalau jadi kebiasaan aja Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk yang share cara memakai PowerPoint cukup, saya kira cukup karena waktunya juga. Oh, tadi nggak muncul ya Bu, ketika melihat warna apa hilang? Astagfirullahaladzim, stop. Nah, ini apakah muncul kok seperti ini ya? Ini apa? Punya siapa ini? Ini kok ada punya siapa? Ada yang share screen. Iya. Sepertinya mau Rufina, Bu Dwi. Oh, Bu Rufina. Ya, Tadi Mbak, saya, Mbak Yana ada yang mau disampaikan apa cukup? Cukup sih, Bu Anda. Mbak Yana. Ya, halo.
Udah. Mbak Yana masih Cukup, dilihat cukup Bu Andam, cukup dari Mbak Dwi. ya. Oke. Baik, Jadi nanti mungkin saya nambahin sedikit ya, Bu Andam, boleh ngomong sedikit Boleh. lagi? Jadi Bapak Ibu, mungkin sebetulnya masih banyak yang ingin saya share gitu ya, tip-tip and triknya pakai, loh kok double Mbak Martin? Jadi Bapak Ibu sebenarnya masih banyak tip-tip yang bisa kita kita maksimalkan di PowerPoint, tapi berhubung waktunya kan kurang, jadi mungkin Bapak Ibu nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut ya, mungkin kan komunikasi itu tidak cuma di tatap maya ini karena terbatas waktu, kita bisa kapan aja atau nanti kan ada kelas infografis juga, kita bisa komunikasi di situ. Oke, terima kasih. Saya kira cukup Baik. Bu Andam. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu dengan gambar yang sederhana yang Bapak Ibu buat itu bisa merangkum materi pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan ya. Jadi jangan khawatir jika Bapak Ibu belum bisa membuat gambar karena banyak aset-aset gambar ya Mbak Iwut ya yang bisa kita download. Tadi sudah kita lihat bagaimana menggabungkan dua gambar, kemudian bagaimana kita men-save-nya, dan jika Bapak Ibu punya kemampuan lebih, itu bisa membuat gambar. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah mengambil dari aset, yang kedua adalah kita mem-create sendiri dari PowerPoint yang sederhana ini. Jadi membuat Bapak Ibu kreatif sehingga siswa itu akan merasa tertarik Dari dengan belakangnya, pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Mungkin tidak masalah dengan adanya rumus, kemudian ada huruf-huruf yang bisa seperti tadi ada pertanyaan huruf Arab, itu bisa download dulu sebagai aset ya. Kemudian kita edit menjadi background-nya yang menarik, yang sesuai dengan sasaran. Nah itulah kemarin yang dikatakan oleh Mbak Iwut bahwa visual itu bisa meningkatkan pembelajaran pada anak didik ya, dengan gambar dan dikemas secara sederhana itu bisa meningkatkan kreativitas belajar siswa. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini kita masih punya kelas online ya, Mbak Iwut, Mbak Yana ya, yang bisa diikuti oleh teman-teman guru semua yang masih penasaran nih seperti apa. Kita masih punya kelas online yang kabarnya belum dibuka ya, belum dibuka kelihatannya. Belum masih dibuka. Video Bu, sekarang yang lagi buka. Ya betul. Jadi kelas video Bapak Ibu yang ingin bergabung sudah dibuka, silahkan bergabung. Nanti kemudian yang berminat ke infografis ya, itu infografis bisa masuk ke dalam kelas ini. Ini ada dua orang yang bisa kita berikan voucher ya Mbak Yana ya. Halo Mbak Yana. Ada dua orang yang bisa kita berikan voucher. Bisa begitu? Dua orang. 4 orang. Ada 4 orang. Kalau begitu kita lihat pakai tebakan gambar, Mbak Yana siap? Boleh. Siap. Oke. Jadi Bapak Ibu ini sebagai kuis ya, karena tadi kita sudah menemukan dua peserta yang bertanya dengan baik, itu Pak Samsudin dan Bu Elena. Kemudian kita cari lagi nih 2 orang yang akan mendapatkan voucher. Silakan Mbak Yana. Oke Bapak Ibu, jadi selain Bapak Ibu mendapatkan materi dari kami, ini ada juga nanti hadiah ya buat Bapak Ibu. Selain tadi yang berhasil menjawab, maksudnya memberi pertanyaan tadi sudah disebutkan Bu Andam, Pak Samsudin dan Bu Elena ya, nanti silahkan japri saya atau Bu Andam nomor teleponnya. Ini nanti kita akan memberi tebak-tebakan nih untuk Bapak Ibu terkait ini materinya kan kita membahas tentang infografis. Ini tebak-tebakannya adalah tebak gambar ya. Bentar saya share dulu. Silahkan nanti dijawab di chat aja ya, jadi bisa kita lihat. Di chat ya. Ya silahkan, ada kelihatan? Sudah terlihat. Sudah terlihat Mbak. Ya. Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat, ini jawabannya apa? Nomor 1, 2, 3 dalam satu paragraf ya, satu baris misalnya. Nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C. Silahkan ditulis di kolom chat, 2 orang yang menjawab cepat dan benar nanti akan mendapat
hadiah pulsa dari kami. Oh, jadi Bungkus ini Kreatif. pesan ya Mbak Yana ya. Aduh, apa ya? Wah, Jadi ini supaya tahu Wow. membaca simbol-simbol gambar infografis ini. Nah, ini silahkan ditulis nomor 1 apa, silahkan menurut persepsi Bapak Ibu, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, silahkan. Silahkan Bapak Ibu di kolom chat. Langsung satu kalimat ya, misalnya satu wajib apa, nomor 2 apa, 3 apa, langsung lurus aja. Maksudnya jawabannya dalam satu baris, 1, 2, 3 gitu. Jangan satu-satu. Nanti kita tidak tahu yang menang siapa. Dalam satu baris ya. Yang berhasil menjawab satu baris kalimat dengan 3 jawaban ini nanti akan mendapat, dan yang benar akan mendapat pulsa. Ya, ini sudah ada nih Bu Andam. Yang benar menjawab nih Bu Niken Arisandi. iya. Menggunakan masker, mengandung racun, matikan HP. Wah, benar. Ya, udah ketemu nih Bu Andam jawabannya. Ada Bu tadi Pak jawabannya yang benar. Sebentar. Pak Ujang sama Bu Niken yang paling cepat menjawab ya, dan yang benar. Niken, Bu Niken Arisandi dan Pak Ujang Mulyana ya. Iya. Pak Ujang Udah, Bu Andam? Mulyana. Ye, sudah ketemu pemenangnya. Sudah ketemu jawabannya. Yeay. Nah, nanti Bu Niken dan Pak Ujang silahkan japri ke kami ya, nomor teleponnya kami tunggu sebelum kita menutup acara ini. Kita kasih kesempatan untuk japri kita nomor teleponnya. Mungkin itu Bu Anda, karena sudah ketemu jawaban. Ya, Bu Elena sama Pak Samsudin, Baik. Bu Niken dan Pak Ujang, silahkan japri kita nomor teleponnya, mendapat hadiah pulsa dari kami. Itu saja Bu Anda, tebak gambar kita. Baik Bapak Ibu, rasanya waktu kita untuk praktek ini nggak cukup ya 1,5 jam sepertinya. Karena masih banyak hal-hal lain yang mau di-sharing, tapi kita terbatas dengan waktu. Jangan khawatir, kita masih punya kelas online. Jadi gunanya kelas online itu lebih terbimbing nantinya Bapak Ibu untuk membuat bagaimana memanfaatkan infografis dalam pembelajaran ini. Kita sudahi kelas kita ini, kelas daring ya, dari sesi pemanfaatan infografis untuk pembelajaran. Sudah ada 2 sesi, yang pertama teori dan kemudian yang hari ini adalah praktek. Kami yang membawakan acara ini, Mbak Iwut sebagai narasumber, Mbak Yana sebagai fasilitator, dan saya sebagai moderator, beserta teman-teman yang lain mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan sharing kita selama ini bisa menjadikan wawasan yang lebih baik lagi untuk pembelajaran siswa yang mungkin mewujudkan kreativitas Bapak Ibu dan menambah siswa untuk tertarik dalam belajar. Itu saja dari kami. Jangan lupa tetap semangat Bapak Ibu, tetap sehat ya. Kemudian tetap berkarya. Dan masih ada lagi sesi-sesi selanjutnya di Rabu-Rabu ke depan nanti. Dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan animasi ya Bapak Ibu, jangan lupa. Nanti diumumkan di Bapak Ibu, minggu depan animasi untuk pembelajaran. Silahkan gabung kembali. Nggak ada foto bersama Bu Yane. Oh iya, foto bersama, yuk kita foto bersama. Iya, jangan keluar dulu, kita foto bersama, ayo silahkan. Bu Humasnya mana Humas? foto bersama wajib. Pak Saleh minta tolong foto bersama dong. Pak Saleh. Ya, Bu. Kita enggak? Ayo, foto bersama. Ya. Wud, fotoin Wud. Bentar, ini lagi difoto sama Mbak Dwi ini. Aku fotoin Mbak Yana. Oh iya, ada Ibu Humas. Loh, jangan khawatir, ada Bu Humas. Bu Humasnya kok nggak muncul ini Bu Humas? Bu Mas bolos tadi. Oh, mana videonya nggak? Ayo Bang Oji. Aku izin foto dulu ya. Lagi puasa foto saya. Tumben. Halaman 1 siap? Yuk. Saya foto, ambil. Halaman 1. 1, 2, 3.
Oke. Halaman 2. Ayo halaman 2 action. Halaman 2 siap. 1, 2, 3. Berapa halaman Pak Saleh? Berapa halaman sih? Berhalaman berjilid-jilid. 3 halaman aja. Ya, halaman 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai. Nanti saya Bu Andam, Bu Yani. Terima kasih. Jangan lupa daftar di kelas video ya, Bapak Ibu. apa kabar? Daftar di mana Bu Ai? bergabung di kelas. Ai daftar di mana Bu? Di Simpatik Kelas Bu, video ya. kelas untuk Oh, iya, iya. untuk video pembelajaran. Oh siap Bu, siap. Terima kasih. Silakan. Cinta Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ai. Bentar, ini ada saya catat nomor teleponnya dulu. Ya. Saya juga ya Bu Yane. Nomor telepon saya juga. Maaf, Anda belum beruntung kali ini menjawabnya cuma 1 baris. Saya mintanya 1 baris 3 kalimat 3 jawaban ya. Maaf ya, belum beruntung. Kalau saya mah ngalah hari ini Mbak Yana, karena sudah 3 kali dapat. Iya. Saya ngalah hari ini Mbak. Sudah keseringan nih Bu Fitri ya, Iya, ini Mbak sering Yana. banget dapat nih, makanya ini ya. Ini Alhamdulillah, makanya saya ikut nyuntek PSB. ya. Daringnya aja Bu Dijeda Fitri. dulu nih Bu Fitri, soalnya langganan dapat terus nih. Ini saya lagi mencatat Bu Pak Ujang, tadi yang dapat Pak Ujang, Bu Elena, Bu Niken, dan Pak Samsudin. Nah, Pak Samsudinnya belum menjapri saya. Pak Samsudin apa Elena masih ada di... sudah, Bu. Kurang Pak Samsudin nih sepertinya. Nanti ada di absen ya, masalah ya. Pak Samsudin sepertinya belum memberi, belum Mudah-mudahan menjapri sudah. saya. Oh ya. Oh ini Pak Samsudin, mohon nomor teleponnya ya. Ini sudah menjapri saya. Nomor telepon. Oke, terima kasih. Pak Samsudinnya belum ngasih. Makasih ya Bapak Ibu. Jangan lupa besok minggu depan tentang animasi pembelajaran. Kita pakai nanti diajarin software baru yang free. Yang tidak berbayar. Namanya kemarin pensil apa gitu. Nanti besok ada narasumber yang lain tentang animasi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pelajari bersama kami. Ya. Terima kasih Mbak Yana. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini Pak Samsudin sudah jawab kami. Ya. Ibu-ibu cantik. Terima kasih. Hai. Makasih. Dadah. Aku lagi flu. Makasih Mbak Yana. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu kelas online kita cuma gambar infografis doang. akan dibuka. Mohon izin Lagi dulu. maskeran kali. Aku lagi flu. Oke deh, sampai jumpa semuanya. Mbak Yana, minggu depan Animasi pembelajaran. Dadah. Makasih Bu Iriani, Bu Rufina, Mbak Yana. halo Terima kasih. adik Kim. Ya, terima kasih. Terima kasih. Aku mau foto dulu. Apa? Udah ya, yuk selesai live group ya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ini Pak Sam udah semua dapat datanya.
Pak Host, silahkan ditutup. Selamat siang Pak Irfan. Gimana Pak? Iya. Ya nggak apa-apa kan tadi emang diundang. Ini bukan, ini untuk umum kok Pak. Jadi emang kita setiap Rabu itu kita mengadakan kayak Vicon seperti ini Pak. Jadi nanti bisa ikut kelasnya, ada kelasnya online juga Pak. Kita pokoknya setiap Rabu 1:30 ya Mbak Yana. Infonya bisa dilihat di mana gitu. Biasanya kita selalu upload di Facebooknya Rumah Belajar gitu. Kemudian Pak bisa ikut Pak setiap Rabu Pak. Setiap Rabu ada. 1:30, 1:30. 1:30 sampai jam 3. Jadi untuk minggu depan animasi Pak. Iya. Pakai pensil art apa Pak ya? Ada timnya nanti Pak. Jadi itu aplikasi free Pak, pensil art. Jadi mungkin lebih menarik kan, jarang-jarang dia ikut aja Pak. Siapa tahu kan nambah pengalaman gitu Pak. Oh gitu. Iya. Panas di sini sebelah. Oke. Ada kan? Oh pelatihan ini.
Ini nambah wawasan, nanti ada kelasnya Pak, ada kelas online-nya. Jadi via simpatik, cuma yang infografis ini belum buka. Sementara untuk kelas simpatiknya video Pak. Nanti setelah ini ada. Iya, kelas video. Sementara kelas video Pak. Iya, sama-sama Pak Irfan. Terima kasih sudah mengikuti. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam.